Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan suhu panas yang terjadi beberapa hari terakhir tidak disebabkan oleh adanya gelombang panas. Ya, suhu panas terjadi akibat adanya gerak semu matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Suhu panas dirasakan masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia pada beberapa hari terakhir. Tidak hanya terasa pada siang hari, namun suhu panas juga terasa pada malam hari. Melihat hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan, cuaca panas yang terjadi adalah akibat adanya gerak semu matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Pihaknya pun menegaskan cuaca panas tersebut tidak disebabkan oleh adanya gelombang panas. Posisi semu matahari di atas Pulau Jawa akan terjadi sebanyak 2 kali, yakni pada bulan November dan April, sehingga puncak musim maksimum diperkirakan akan terjadi pada bulan-bulan tersebut. Kondisi cuaca cerah juga membuat sinar matahari langsung jatuh ke permukaan bumi lebih optimal, sehingga terjadi peningkatan suhu permukaan. BMKG mengimbau warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan agar lebih berhati-hati. Ya, untuk mengetahui penyebab terjadinya suhu panas di tengah musim hujan serta dampaknya bagi lingkungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan dengan Dr. Indra Gustari selaku Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG. Selamat pagi Pak Indra, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andrew dan Mbak Dika. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi para pemirsa Dai TV. Baik, selamat pagi Pak. Pak Indra, ini di tengah musim penghujan dapat kita rasakan beberapa hari terakhir adanya peningkatan suhu panas yang terjadi. Sebenarnya ini apa penyebabnya Pak? Karena kan memasuki bulan Oktober biasanya kita sudah memasuki musim penghujan. Namun ini di tengah-tengah musim hujan ada cuaca panas juga. Sebenarnya bagaimana Bapak melihat kondisi kita saat ini? Baik, makasih. Jadi hasil pantauan BMKG dari baik pengamatan langsung di institu atau di permukaan atau kita menggunakan data remote sensing ya. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah kita saat ini memang sudah memasuki musim hujan. Jadi kalau dari analisis data hujannya sudah hampir 60% wilayah Indonesia atau zona musim di Indonesia tersebut sudah memasuki periode musim hujan. Nah, ini yang menarik bahwa di periode musim hujan ternyata masih ada daerah yang suhunya cukup ekstrim atau tinggi. Kita mencatat berapa kali suhu udara mencapai di atas 35 derajat Celcius di beberapa lokasi di Indonesia. Dan ini di media sosial kita lihat ada pemberitaan tentang fenomena gelombang panas. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan perlu kita klarifikasi bahwa suhu yang tinggi atau ekstrim untuk disebut sebagai gelombang panas itu ada kriteria tertentu ya, ada threshold yang harus dipenuhi. Pertama, suhunya harus cukup ekstrim, biasanya di atas 5 derajat Celcius dibandingkan rata-rata maksimumnya di suatu daerah tersebut. Ini biasanya juga disertai dengan kelembaban yang juga tinggi. Namun kita lihat dari beberapa kejadian terakhir hal tersebut belum tercapai ya. Ini yang perlu kita perhatikan bahwa gelombang kondisi atau suhu yang cukup panas saat ini di Indonesia ini adalah yang alamiah tetapi tidak termasuk dalam kriteria gelombang panas. Lebih disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang cukup intensif atau maksimum pada periode Oktober ini dan nanti akan kita alami lagi di sekitar bulan April. Seperti itu, Mas. Baik, jadi memang ini perlu diingat bahwa ini bukan gelombang panas Iya, karena memang betul. tidak sesuai dengan standar-standar tersendiri untuk gelombang panas. Tapi apakah bisa dibedakan atau apakah ada potensi jika Indonesia akan mengalami hal tersebut, Pak? Sampai saat ini analisis terakhir dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita tidak melihat adanya potensi gelombang panas tersebut. Karena untuk terjadinya gelombang panas ini perlu pertama tekanan yang cukup tinggi ya di suatu daerah terbatas dan juga langitnya cukup cerah. Jadi intensitas yang tinggi tadi baik itu penyinaran matahari maupun tekanan yang cukup tinggi inilah yang menyebabkan udara di beberapa area yang cukup terbatas biasanya akan mendapatkan atau mengalami suhu yang cukup tinggi tadi. Baik. Baik.
Sejauh ini di wilayah mana saja Pak Indonesia yang terdampak oleh cuaca panas di tengah musim hujan ini dan sebenarnya apa yang perlu diantisipasi dengan adanya cuaca panas di musim hujan ini, Pak Indra? Baik, ini juga menarik untuk kita angkat sebenarnya. Jadi kalau cuaca atau iklim di Indonesia tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita menyadari dan kita sudah menyampaikan sekitar Oktober yang lalu bahwa saat ini ada yang disebut dengan fenomena La Nina yang sedang berkembang di Samudra Pasifik. Ini mempengaruhi cuaca di daerah kita. Di samping itu, di Oktober November ini adalah awal atau mulai aktifnya monsun Asia yang biasanya membawa lebih banyak hujan di wilayah kita. Yang ketiga tentu ada faktor-faktor lain yang periodenya lebih pendek, yang lebih kecil dibandingkan siklus monsun yang setengah tahunan yang kita sebut dengan Median-Julian Oscillation. Salah satunya gitu. Faktor inilah yang berkontribusi terhadap variabilitas cuaca maupun iklim di wilayah Indonesia. Dan beberapa hari kemarin, walaupun secara faktor global tadi memberikan dampak peningkatan curah hujan seharusnya di wilayah kita, namun interaksinya dengan monsun dan juga Median-Julian Oscillation contohnya yang kemarin itu, di mana fasenya adalah fase tidak aktif, ini sempat meredam atau mengurangi curah hujan di wilayah kita. Daerah mana yang saat ini kita pantau suhunya cukup panas ini, dari pertengahan November kemarin sampai saat ini kita mencatat yang tertinggi itu adalah di daerah sekitar Nusa Tenggara Timur, di sekitar Bima, Rote, Kupang gitu. Ini daerah-daerah yang suhunya cukup tinggi dan di periode 10 hari terakhir sekitar tanggal 11 sampai 20 kemarin yang tercatat paling tinggi sekitar 38 derajat Celcius di sekitar Bima. Baik, jadi memang di beberapa wilayah sampai mencapai 38 derajat Celcius. Kalau dilihat ini cukup panas ya Pak ya. Dan apakah ada dampak tertentu dari cuaca panas yang berlangsung di tengah musim hujan ini, khususnya untuk pertanian masyarakat sendiri Pak? Mbak Dika, yang Bima tadi memang suhunya cukup panas, kita lihat sampai 38. Kalau dibandingkan daerah di Sumatera, Jawa atau Kalimantan, tentu hal ini terlihat jauh cukup sekali ekstrim ya. Namun untuk kondisi di daerah Bima, ini masih kita nilai atau berdasarkan data historisnya mendekati atau berada pada kisaran rata-rata atau klimatologisnya. Jadi kalau untuk daerah Bima, Nusa Tenggara, suhu sekitar 37, 38 itu belum terlalu ekstrim ya, karena secara klimatologis daerah tersebut memang daerah yang relatif lebih kering dibandingkan daerah lain di Indonesia. Baik, jadi sampai detik ini memang belum ada dampak khusus dari cuaca panas ini ya Pak ya? Kalau dampaknya tentu kita belum lihat ya ada dampak yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Namun demikian kita perlu mewaspadai lah, menjaga diri apalagi saat ini sedang ada wabah pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus lebih waspada, menjaga kebugaran tubuh gitu, kesehatan, sehingga tidak menurunkan imun tubuh kita. Baik, terima kasih banyak Pak telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih Mas Andrew, Mbak Dika. Terima kasih kembali. Siang. Selamat siang. Selamat siang. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang bagaimana melestarikan budaya lewat fashion. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.